sesuai dengan urutan rukun Islam, ilmu fikih akan membahas urutannya seperti itu. Tetapi kita tidak bicara tentang syahadat. Kenapa? Karena syahadat itu sebenarnya bukan wilayah ilmu fikih. Itu wilayah ilmu akidah. Jadi kalau kita bicara fikih, yang nomor satu itu justru sholat. Karena memang sholat inilah yang nantinya pertama kali akan ditanya setiap kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Begitu kita menghadap, maka ya yang dievaluasi adalah sholatnya. Cuma begini jamaah sekalian, sholat yang diterima itu ternyata ada banyak ketentuannya. Khususnya ada syarat-syarat dari diterimanya sholat. Disebut dengan istilah syarat sah. Dan kalau satu saja dari syarat sholat itu tidak terpenuhi, ya walaupun kita udah tunggang-tungging, ruku, sujud, dan sebagainya, sampai hitam tuh jidat, ya di sisi Allah hitungannya belum sholat. Karena kagak aji, kagak sah. Oleh karena itu, maka dalam bab sholat, yang agak panjang itu muqaddimahnya yaitu syarat-syarat sahnya sholat. Nah, para ulama menyebutkan dari sekian banyak hadis Nabi yang bicara tentang syarat-syarat sah sholat, maka dirumuskanlah menjadi beberapa. Yang pertama, masalah kesucian. Suci dari najis, suci dari hadas. Itu yang selalu disebutkan di awal, berarti orang sholat kalau badannya atau pakaiannya atau tempat sholatnya itu tidak suci dari najis atau juga dari hadas, maka sholatnya tidak sah. Tentu ada syarat yang lain. Misalnya Pak, sholat itu harus menutup aurat, sholat itu harus masuk waktu, sholat itu harus menghadap kiblat. Tapi sekarang kita fokus pada dua syarat yang pertama, yaitu suci dari najis dan suci dari hadas. Jamaah sekalian, tidak sah dan tidak diterima sholat kalau ketika kita sholat, itu badan kita masih ada najisnya. Najis itu apa? Begini jamaah sekalian. Najis itu adalah benda yang boleh saja atau kebanyakannya memang kotor. Tapi belum tentu kotor, Pak. Bisa saja najis itu bersih. Dan sesuatu yang bersih, ya, bisa saja dia tidak suci, bisa saja dia najis. Jadi antara kotor dengan najis itu kadang-kadang hubungannya nggak klop. Ya, walaupun sering-seringnya kotor sama najis itu berjalan beriringan bersama. Tapi belum tentu. Mari kita buktikan, Pak. Tanah nih Pak, yang kita injak. Itu saya tanya, tanah itu kotor apa najis? Tanah, kotor kan? Nah, biasanya sih kalau yang kotor najis, tapi enggak. Tanah itu tidak najis, Pak. Kenapa? Ya karena kalau kita tayamum pakai tanah kan Pak. Nah, orang mau sholat nggak ada air. Kata Allah, fatayammamu, tayamumlah. Dengan apa? Su'idan. Dengan tanah. Nah kalau tanah itu kita bilang najis, berarti kita belepotin najis ke muka kita. Malah kagak sah itu sholatnya. Tanah itu Pak, dia kotor, tapi dia suci. Tidak najis. Buktinya, kalau tayamum kita pakai tanah. Ada lagi bukti yang kedua. Najis yang berat, mughalladzah, seperti babi, seperti anjing. Itu Pak, kalau kita mau bersihkan, biar suci, entah itu wadah tempat makan atau tempat minum, atau pakaian kita, atau badan kita, ketemu babi Pak, di tengah jalan. Babinya cium tangan sama kita Pak, bolak-balik cium tangan sama kita, belepotan tangan kita sama ilernya babi, najis Pak. Najisnya mughalladzah. Itu Pak nggak bisa cuma dicuci pakai air keran begitu doang, atau pakai sabun nggak bisa, atau pakai antiseptik nggak bisa, nggak hilang najisnya. Harus dicuci 7 kali,
Nah, salah satunya pakai tanah. Maka tanah itu adalah media untuk bersuci. Selama belum pakai tanah, biar kata Pak, kita rendam tangan kita sampai melembung 2 hari 2 malam di air kan, sampai keluar semua. Nah, tapi itu nggak suci. Harus pakai tanah salah satunya dengan pencucian 7 kali. Berarti tanah itu suci. Nah, balik lagi. Jadi yang disebut najis itu belum tentu kotor. Belum tentu. Memang kebanyakan sering-seringnya najis itu kotor. Tapi belum tentu yang kotor itu najis. Buktinya tanah itu kotor, tapi tidak najis. Dan kalau kita balik Pak, banyak juga barang yang sebenarnya suci, ya, barang itu bersih gitu ya. Tapi malah dia najis. Contohnya apa? Contohnya tadi Pak, tangan kita udah kita cuci Pak, pakai sabun, pakai alkohol, ya, pakai hand sanitizer. Yang tadi bekas dicium sama babi. Udah bersih Pak, udah nggak ada kumannya, nggak ada bakteri, orang udah dicuci pakai alkohol, pakai sabun, antiseptik. Tapi secara hukum syariah, tangan kita masih najis. Kalau bersih, bersih. Tapi kalau suci, belum. Kenapa? Ya karena najis mughalladhah itu adalah najis yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan tanah. Nah, jadi jamaah sekalian, tangan kita bersih, tapi tangan kita najis. Nah, begitu. Tapi memang itu yang tadi saya sebutkan sekedar untuk menunjukkan bahwa yang namanya najis itu belum tentu kotor. Ya, dan yang namanya bersih itu belum tentu tidak najis. Tapi memang umumnya benda-benda najis itu umumnya kotor. Nah, apa saja yang termasuk benda najis itu tergantung Al-Quran. Tergantung hadis Nabi. Bukan kita yang menentukan ini najis, ini tidak najis. Apa saja? Yang pertama jamaah sekalian, benda najis itu adalah umumnya ya, yang keluar dari tubuh, baik itu manusia ataupun hewan. Tapi tidak semuanya. Kalau bicara tentang yang keluar dari tubuh manusia, air kencing, najis. Kotoran, najis. Ya kan? Madhi, wadi, najis. Darah, ibu-ibu kalau lagi haid, nifas, itu kan keluar, najis. Tapi jamaah sekalian, tidak semua yang keluar dari tubuh manusia itu najis. Misalnya, emak-emak lagi nyusuin anaknya Pak. Air susunya najis nggak Pak? Enggak kan? Air susu ibu kagak najis. Keringet najis nggak? Enggak. Air mata najis nggak? Air liur? Enggak. Ingus? Ya kalau masalah jijai Pak. Ya, conge misalnya. Nah, itu kalau jijai, tapi nggak najis, gitu ya. Maka najis apa enggak najis yang nentuin bukan kita, yang nentuin Allah di dalam baik itu Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi. Jadi umumnya benda najis itu adalah benda yang keluar dari tubuh, baik itu manusia ataupun dari tubuh hewan. Nah, jarang sekali atau hampir tidak ada najis itu yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Enggak, Pak. Kebanyakan, atau boleh dibilang hampir semua, yang namanya najis itu adalah yang keluar dari tubuh makhluk hidup. Kayak manusia, kayak hewan. Atau tubuh hewan yang matinya tidak dengan disembelih secara syar'i. Ya, misalnya ada ayam, Pak. Ya, pagi bengong, siang bengong, malam bengong, besoknya mati. Makanya ada ungkapan, lu jangan bengong aja, ayam gua kemarin mati no, bengong mulu, begitu kan. Tiren Pak, mati kemarin, bangkai dia. Seandainya disembelih, sempat disembelih, itu boleh dimakan. Tapi kalau matinya tidak lewat penyembelihan, maka dia bangkai. Bangkai itu najis. Nah, begitu Pak. Jadi di antara benda-benda najis, selain yang tadi saya sebutkan, darah, nanah, air kencing, kotoran, dan sebagainya, tubuh hewan yang matinya tidak pakai disembelih, maka dia benda najis. Tapi ada kecualinya Pak. Hewan tertentu kalau dia mati, walaupun dia bangkai, tapi bangkainya tidak najis.
Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, ya sudah dihalalkan bagi kita ini maksudnya umat Nabi Muhammad, ya dua yang najis, dua bangkai dan dua yang najis. Uhillat lana maitatani wa damani. Ada dua maitah, dua bangkai yang kalau dia mati jadi bangkai, tapi tidak najis dan halal untuk dimakan, yaitu as-samaku wal jaradu, ikan dan belalang. Pak, ikan itu Pak, ya matinya nggak pernah kita sembelih Pak. Kapan ada orang nyembelih ikan? Nggak ada kan? Mati-mati aja, mati begitu aja Pak. Apalagi kadang-kadang ikan kita cari lehernya nggak ketemu, lehernya yang mana? Mau kita sembelih nih, Bismillahirrahmanirrahim, lehernya nggak ketemu Pak, kita cari, ya kan? Tuh istri kita Pak, kalau beli ikan lele yang masih hidup di pasar itu, bawa pulang tuh Pak, masih ada airnya tuh di plastik. Begitu dia mau goreng tuh lele, diapain Pak matinya? Disembelih? Enggak, ya kan? Digetok jidatnya pakai parudan kok, dok, gitu kan? Geger otak tuh lele kan? Mati bangkai nggak tuh Pak? Bangkai itu sebenarnya. Kita makan ikan lele bangkai itu Pak, karena matinya nggak pakai. Emang ada orang nyembeli lele, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan? Nggak ada. Apalagi kalau ikannya agak kecilan dikit, ikan teri Pak. Ikan teri 2 kilo, gimana nyembelihnya? Kelamaan, udah langsung aja goreng gitu kan. Jadi ikan itu bangkai, ya karena dia matinya nggak disembelih, tapi dia bangkai yang halal. Ah begitu Pak. Jadi di antara benda-benda najis itu adalah, tadi saya ulangin ya, ada kriteria dasarnya. Semua yang kebanyakannya yang namanya benda najis keluar dari tubuh. Entah itu manusia, entah itu hewan, walaupun nggak semua. Darah keluar dari tubuh najis, ya kan? Air seni, madhi, wadi, najis, gitu kan? Kemudian apalagi? Nah, tapi begini Pak, kalau yang keluar dari tubuh hewan, ya kan? Tapi berupa telur, Pak. Ayam kan bertelur, ya kan? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa kalau yang keluar kotoran ayam najis, kalau yang keluar telur agak najis? Nah, berarti kan memang tidak semua yang keluar dari tubuh manusia atau hewan itu najis. Kalau air kencing najis Pak. Kotoran manusia najis. Begitu keluar ceprot bayi kagak najis Pak gitu. Lah kalau bayi najis ya kita pegang najis mulu gitu ya. Semua umat manusia berarti najis gitu. Nah yang kedua tadi Pak, hewan yang mati yang tidak disembelih dengan cara yang benar, atau hewan yang memang ghairu ma'kulil laham. Hewan itu memang dagingnya nggak boleh kita makan. Contohnya apa Pak? Ular, ya kan? Monyet, gitu. Macan, binatang-binatang buas itu Pak. Hewan itu kalau dagingnya tuh nggak boleh kita makan. Dari awal nggak boleh dagingnya dimakan. Ghairu ma'kulil laham. Maka hewan itu Pak, seandainya kita sembelih dengan baca bismillah pun kagak sah juga. Ah, pengen makan ular, daging ular Pak. Terus ularnya kita sembelih, Bismillahirrahmanirrahim, kagak bisa. Kenapa? Karena aslinya dagingnya haram. Monyet Pak, itu dagingnya haram, kagak boleh dimakan, gitu kan? Maka kita nyembelih monyet kagak bisa, karena memang dasarnya dari awal udah haram. Jadi bangkai itu haram, darah itu haram. Nah, sekalian dia haram, sekaligus juga statusnya dia najis. Kalau kita kaitkan dengan orang sholat, biasanya orang sholat itu kalau ketempelan najis, ya antara ketempelan darah atau nanah atau air kencing, gitu ya, atau madhi, wadi yang sekitarannya itu, Pak. Nah itu yang tidak boleh nempel pada tubuh seorang yang sedang sholat. Dari awal nggak boleh ada Pak, maka dia harus bersihkan dulu itu semua, termasuk kalau nempelnya di bajunya atau di tempat sholatnya. Cuman kalau tempat sholat begini Pak, ini kan kita sholat di atas karpet ya Pak ya. Karpetnya kan panjang tuh Pak, dari ujung sono sampai ujung sono. Kita sholat di sini Pak, ada tai ayam di sebelah situ, boleh nggak Pak kita sholat? Di atas karpet yang ada kotoran ayamnya dia kan najis.
Tapi kita bukan di bagian yang ada kotorannya, boleh nggak? Nah, jadi begini Pak. Nggak bolehnya yang pas bagian kita kalau sujud itu Pak, di area situ. Jadi ibarat kata kita lagi sholat nih Pak, lagi asik, tiba-tiba ayam lewat. Main aja dia, trot di situ. Wah, parah nih ayam, barangan aja gitu kan. Kita geser gitu Pak. Kenapa? Nanti kalau kita sujud atau kita ruku, kita di atas kotorannya. Nah itu membuat sholat kita jadi batal. Maka sejak awal sebelum sholat kita harus pastikan tidak ada najis yang ada di area tempat sholat atau di pakaian atau di badan kita. Itu syaratnya kalau sholat itu mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suci dari najis. Nah jamaah sekalian, saya akan persingkat yang kedua Pak. Yang kedua ini bukan suci dari najis tapi suci dari hadas. Apa bedanya najis dengan hadas? Begini Pak, kalau najis itu barangnya ada kelihatan. Ya, dibilang kotoran ayam ada bendanya, ada warnanya, ya kan? Ada baunya, bahkan kalau kita jilat Pak, ada rasanya. Ya rasanya rasa tai ayam gitu kan. Sesuatu yang fisik gitu loh, ya kan? Ada warnanya, launuhu, ya kan? Ada aromanya, rihuhu, dan ada rasanya, ta'muhu. Jadi kalau misalnya kita sujud Pak, kebetulan gelap, begitu sujud, cerek aja. Apaan nih lembek-lembek gitu kan. Kita pegang, kita ciumin, emang bener nih, ya kan. Itu batal Pak sholatnya. Gitu. Kenapa? Karena dia benda najis kan. Tapi kalau hadas, ini lain Pak. Secara dia itu membatalkan sholat, iya. Mencegah orang dari sholat, iya. Bikin sholat jadi nggak diterima, iya. Tapi dia nggak ada fisiknya. Beda Pak. Bedanya apa? Kalau najis ada fisiknya. Kita begendong anak kecil Pak. Dia kencing, ngompol, anget-anget nih gitu kan. Itu najis. Tapi kalau hadas, nggak ada bendanya. Nggak ada aromanya, nggak ada fisiknya. Nah, hadas itu adalah status. Status seseorang berhadas. Nah, para ulama membagi hadas itu ada dua. Hadas kecil, hadas besar. Kalau seseorang melakukan sesuatu yang termasuk penyebab dari hadas kecil, maka dia berhadas, tapi hadasnya hadas kecil. Kalau dia melakukan sesuatu yang masuk kategori hadas besar, maka dia berstatus berhadas, hadasnya hadas besar. Nah, untuk itu, maka para ulama membuat peta. Untuk yang begini, masuknya hadas kecil. Orang berhadas kecil tidak boleh sholat. Sama, orang berhadas besar juga tidak boleh sholat. Sama-sama tidak boleh sholat. Cuman cara mengangkat hadasnya, ya istilahnya kalau dalam bahasa fikih itu raf'ul hadas. Rafa'a yarfa'u itu kan artinya mengangkat. Ya, kalau najis bukan mengangkat, izalatun najasah. Izalah menghilangkan najis. Tapi kalau hadas bukan menghilangkan hadas istilahnya, tapi raf'ul hadas, mengangkat hadas. Dengan cara apa? Kalau yang hadas kecil dengan cara berwudu, kalau yang hadas besar dengan cara mandi janabah. Jadi nanti kaitannya hadas itu Pak dengan wudu, dengan mandi janabah. Nah, apa saja yang menyebabkan hadas kecil? Ya ada banyak Pak. Di antaranya, kalau boleh saya sebutin secara singkat, tadi Pak, orang buang hajat, entah dia kencing, entah dia buang air besar, ya kan? Begitu dia mengeluarkan isi tubuhnya, ya, buang air kecil, buang air besar, oh berarti dia berhadas. Tapi hadasnya hadas kecil. Maka dia harus berwudu. Tapi kalau yang keluar itu air mani atau hasil dari air mani anak bayi, jatuhnya bukan hadas kecil, jatuhnya hadas besar, maka dia harus mandi. Kalau yang keluar itu darah haid bagi perempuan, yaitu jatuhnya dia harus mandi janabah. Nah, hadas kecil keluar sesuatu dari lubang kemaluan, baik depan
ataupun belakang, apapun itu yang keluar, maka setidak-tidaknya dia berhadas, tapi hadas kecil, maka dia harus ya istilahnya berwudu. Nah, sedangkan kalau hadas besar, itu penyebabnya ada 6. Salah satu dari 6 itu terjadi pada seseorang, maka dia bukan berhadas kecil, berhadas besar. Yang pertama, seseorang yang melakukan iltiqaul khitanaini alias jima, ya, alias jima, maka dia berhadas besar walaupun biduni inzal, walaupun tidak keluar mani, jima doang Pak, tapi tidak keluar mani gitu ya, itu sudah berhadas besar, harus mandi janabah. Yang kedua, kebalikannya Pak, keluar mani walaupun tidak jima. Jadi kalau jima itu Pak, para ulama mendefinisikannya begini, ghiyabu al-hasyafah, ya, hilangnya ujung kemaluan laki-laki, ya, fi farjil mar'ah, di dalam lubang kemaluannya wanita, ujungnya hilang Pak, itu sudah dianggap jima, walaupun tidak terjadi keluar air mani. Jadi masuk doang itu sudah berhadas besar, walaupun tidak sampai keluar mani, ya kan? Masuk tapi tidak keluar, itu sudah berhadas besar. Nomor 1. Nomor 2, keluar walaupun tidak masuk. Nah, ini memang agak 17 tahun ke atas, Pak. Masuk tidak keluar, keluar tidak masuk. Maunya apa sih lu gitu ya. Nah, itu Pak, 2 hal yang menyebabkan seorang berhadas besar. Dan yang ketiga adalah kematian. Orang kalau meninggal dunia, Pak, otomatis dia berhadas besar. Maka dia wajib mandi janabah. Kalaupun dia nggak bisa mandi janabah, mesti dimandiin. Gitu. Sebab kalau dia harus mandi sendiri, nggak bisa kan? Atau kalau ada orang meninggal dia mandi sendiri, kita pulang. Kenapa? Wah, jenazahnya bisa mandi sendiri. Nah, kita pulang. Hidup lagi berarti dia gitu kan. Jadi 3 itu Pak, jima walau tanpa keluar mani walau tanpa jima, dan meninggal itu 1, 2, 3 penyebab hadas besar. Itu berlaku buat laki-laki, berlaku buat perempuan. Tapi nomor 4, 5, 6 itu hanya berlaku buat perempuan, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Jadi kalau ada perempuan haid, ya berarti dia berjanabah. Atau dia nifas, maka dia berjanabah. Atau dia melahirkan, maka dia berjanabah. Untuk itu dia harus mandi junub, ya. Mandi dengan niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang kalau berhadas besar itu, maka dia terlarang dari melakukan sholat. Kalaupun dia nekat sholat juga Pak, sholatnya kagak sah. Dan ini harus hati-hati, karena pernah kejadian begini Pak. Ada dosen saya dulu, dia pernah punya kasus ya, malam-malam dia hubungan suami istri, gitu ya. Cuman begitu bangun kesiangan Pak, ya bangun kesiangan sehingga dia nggak sempat mandi janabah, langsung main ke masjid aja dia lupa gitu Pak. Ya, Wanda di masjid itu dia jadi imam. Begitu selesai pulang ke rumah, dia lihat bininya lagi ngeringin rambut gitu. Kan dia nanya, kenapa bunda rambutnya dibasah-basahin gitu? Ya kan habis mandi gitu. Kan tadi malam kita begituan. Astagfirullah. Iya ya, tadi malam kita begituan. Tadi saya udah ngimamin sholat subuh, belum mandi janabah. Akhirnya dibalik lagi Pak ke masjid. Pas zuhur, dia bilang tadi pagi yang ikut sholat subuh bareng sama saya, siapa aja angkat tangan. Kenapa? Enggak, saya udah perlu nih, pengen ngomong baik-baik gitu kan. Kasih tahu Pak, tadi mohon maaf tuh, saya belum mandi janabah gitu. Wah, pada ngomel-ngomel. Lagian belum mandi udah jadi imam gitu kan. Nah sejak itu Pak, kalau dia lagi mau jadi imam, ada aja yang coel. Udah mandi belum sholat? Udah gitu ya.
Ya kenapa? Ya karena orang lupa, Pak. Biasanya orang kalau lupa tuh kagak inget, Pak, gitu ya. Nah, maka orang kalau hubungan suami istri itu ya dia harus tahulah, dia harus mandi janabah dulu sebelum dia sholat. Kalau udah keterlanjuran sholat bagaimana? Ya sholatnya kagak sah, kagak aci. Mandi dulu, ulangi lagi. Ulangi sholatnya, Pak, bukan ulangi lagi jimanya. Ya mau jima boleh juga nggak apa-apa, tapi sholatnya ulangin gitu loh. Kalau Pak Ustadz suruh ulangin sholatnya, disalah denger, Pak, ulangin jimanya, bukan ya jimanya terserah. Yang penting sholatnya diulangin lagi. Itu kalau hadas besar. Nah, sedangkan hadas kecil, tadi saya loncat sedikit, keluar sesuatu dari lubang kemaluan, ya kan? Nah, kemudian apalagi yang menyebabkan hadas kecil? Tidur, Pak. Orang kalau tidur itu ya, maka batallah wudhunya. Ya, dia sudah berwudhu nih, dia tidur, itu batal. Hanya saja yang menarik ada sebuah hadis begini, Pak. Pernah suatu hari para sahabat itu sudah datang ke masjid karena memang sudah azan ya, mereka sudah pada duduk rapi, Pak, baris 1 2 3 4 5. Cuman nungguin Nabi, Pak, itu nggak datang-datang. Udah pada panjang matanya nungguin, nggak ada yang berani bilang ke Bilal, Bilal udah komat dah, siapa kayak yang jadi imam, nggak ada yang berani, Pak, ditungguin. Lama itu Nabi nggak datang-datang, sampai akhirnya itu jamaah sebagian ada yang ketiduran, ya, ada yang ngorok, ada yang kepalanya jatuh, lalu jatuh lagi berkali-kali gitu, Pak. Nah setelah itu tiba-tiba Nabi datang. Begitu Nabi datang, Bilal langsung komat. Allahu Akbar, gitu kan. Mereka langsung pada bangun, langsung pada sholat. Nah, yang jadi pertanyaan, katanya kalau orang tidur, wudhunya batal. Kenapa kok para sahabat tadi pada tidur, langsung sholat, nggak pakai wudhu lagi? Itu hadisnya kan sahih. Nah, maka para ulama, wabil khusus di kalangan mazhab Syafi'i menjelaskan begini. Karena para sahabat waktu lagi pada terkantuk-kantuk ya, pada ketiduran itu, tidurnya bukan tidur yang telentang gitu, Pak. Bukan. Tidurnya kagak nyender bahkan, bukan tengkurap gitu, enggak. Tidurnya sambil duduk gitu. Badannya tetap masih tegak walaupun kepalanya begini. Ya kan? Begini atau meluk dengkul. Yang jelas tubuhnya tetap tegak. Tidak nyender, apalagi telentang. Karena kalau telentang, batal, Pak. Lagian orang kalau tidur telentang tuh bisa mati, Pak. Karena telentang, gitu ya. Maka dasarnya adalah apabila tidurnya itu tegak badannya, tidak nempel ke tembok, gitu ya. Maka tidur kayak gitu tidak membatalkan. Nah, yang membatalkan adalah kalau tidurnya itu tadi nempel ke tembok, nyender, udah gitu ngorok lagi, udah gitu ngiler lagi. Nah, itu batal. Saya pernah nih, Pak, lagi di atas mimbar kayak gini, khutbah Jum'ah, itu yang di depan tidur, Pak. Ngorok lagi, masuk mikrofon, krok gitu kan. Lagi ngomong krok gitu saya lihat. Tapi lempeng sih badannya, nggak nempel ke tembok, aman. Artinya nanti kalau komat dia langsung sholat juga nggak apa-apa. Cuman yang bahaya nih, Pak, yang pada nyari posisi. Ya kan, sholat Jumat nih untung kayaknya masjid kita cakep nih, Pak, nggak pakai tiang. Soalnya kalau ada tiang, biasanya pada nempel ke tiang. Nah kalau udah nempel ke tiang begini, Pak, nah itu tidur yang membatalkan. Ya kan, sehingga nanti kalau komat, dia wudhu dulu keluar, nah mulain lagi, ya harus dengan berwudhu, karena tidurnya tidur yang istilahnya membatalkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selain apa tadi ada yang keluar ya, orang buang air kecil, buang air besar dan sebagainya dan tidur, yang juga dianggap membatalkan ketika orang sudah dalam keadaan berwudu lalu kemudian jadi batal, ini adalah melakukan sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan suami atau istri itu bukan mahram. Karena yang disebut dengan mahram itu kan wanita yang haram untuk dinikahi. Kita haram, Pak, menikahi ibu kita. Kualat emak sendiri dikawinin gitu kan.
Termasuk nenek kita, Pak. Nenek-nenek dikawinin, maksudnya mau cucunya. Kualat banget itu, Pak, ya kan? Nggak boleh menikah sama anak perempuan, saudari perempuan, bibi, dan sebagainya itu. Nah, mereka itu yang haram-haram dinikah itu mereka mahram, gitu kan. Kalau sama mahram, salaman, ya kan, sentuhan kulit, it's okay. Tapi kalau bukan mahram, nah maka sentuhan kulit itu membatalkan wabil khusus di dalam madhab Asy-Syafi'i. Khususnya di dalam madhab Syafi'i dengan dasar ya bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan auja ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, maka sentuhan kulit suami istri itu Pak bukan mahram. Ya, walaupun mereka boleh berduaan, boleh jima, punya anak dan sebagainya, tapi suami istri bukan mahram. Kalau suami istri mahram, maka dia tidak boleh kawin. Nah, oleh karena itu kalau bermadzhab Syafi'i, kalau sudah wudhu dan nggak mau batal, ya jangan sentuhan. Cuman yang menarik begini, Pak. Sentuhan yang dibilang batal itu kalau kulit sama kulit. Sedangkan kalau kulit sama yang bukan kulit, misalnya Pak, sama rambut, itu nggak batal, Pak. Jadi Bapak pengen ngelus-ngelus rambutnya istri, itu nggak batal. Ya kan? Karena yang bikin batal adalah lamastumun nisa al-basyarah bil basyarah. Kulit dengan kulit. Kalau bukan kulit, misalnya kuku, Pak. Kita pegang kukunya doang, itu nggak batal. Ya. Tapi kalau kena kulitnya, batal. Apalagi yang bukan kulit, selain rambut, selain kuku. Tanduk, kalau ada numbu tanduknya tuh Pak, nggak apa-apa kita pegang tanduknya. Biasanya kan emak-emak suka numbu tuh tanduknya gitu ya. Giginya Pak, gitu, pegang giginya tuh nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kulit nggak boleh. Oleh karena itu biar nggak batal, maka harus ada pelapisnya. Nih kayak tangan baju gitu ya. Nah, jamaah sekalian, di luar mazhab Syafi'i memang mengatakan itu batal, tidak batal karena mereka menafsirkan ayat itu bahwa yang dimaksud dengan lamastum itu adalah al-jima. Ya, mazhab Hanafi misalnya mengatakan yang bikin batal itu kalau jima, sedangkan kalau cuma sentuhan aja enggak. Nanti ada mazhab Maliki misalnya mengatakan sentuhan tidak batal kecuali ada setrumnya, Pak. Begitu kita pegang, wah, batal gitu, Pak. Setrum itu maksudnya ada hawa nafsu, ada syahwat gitu. Begitu sentuh tangannya istri, langsung nyetrum, Pak. Gitu, ada syahwat, maka itu batal. Tapi kalau nggak ada syahwat, nggak batal, kata mazhab Maliki. Tapi kalau kata Syafi'i, ada setrum, nggak ada setrum, pokoknya kalau kulit ketemu kulit, nah itu bikin batal. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka mereka yang belajar fikih dengan mazhab Syafi'i itu menjaga. Jadi kalau suami nih mau sholat, istri jangan cium tangan, jangan towel-towel. Kenapa? Ntar batal. Yang kasihan Pak, saya punya teman, dia mah dari pesantren, dari kecil belajar fikih mazhab Syafi'i, cuman bininya Pak orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah tuh katanya kalau yang diajarin sama gurunya, sentuhan kulit suami istri kagak batal. Rupanya mungkin dia ngambil pendapat dari mazhab Hanafi gitu kan. Ya namanya pengantin baru, suaminya lagi mau sholat Pak, sengajain sama bininya ditowel gitu kan. Jangan ditowel, ntar batal gitu. Kata bininya, enggak batal, enggak. Daripada ribut, suaminya balik lagi ke kamar mandi Pak, wudhu lagi. Begitu dia mau sholat, ditowel lagi sama bininya. Towel gitu kan. Batal lagi Pak, suaminya wudhu lagi. Begitu seterusnya Pak. Wudhu, towel, batal. Wudhu, towel, batal. Akhirnya Pak, kagak jadi sholat. Jadi anak tuh urusannya Pak ya. Kenapa? Ya karena pengantin baru. Wajar aja. Setrumnya tinggi tuh Pak. Nggak boleh dekat dikit langsung nyetrum. Nah jadi jamaah sekalian, kita batasi sampai di sini. Nanti saya akan berikan kesempatan kalau ada yang, udah mau jam 1 ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi begini Pak. Bahwa yang namanya sholat itu tidak diterima oleh Allah kalau syaratnya belum terpenuhi. Dari sekian banyak syarat itu, ya, nomor 1 dan nomor 2 syaratnya adalah suci dari najis dan suci dari hadas. Nah, hadas itu ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Maka seorang tidak sah kalau dia sholat, kalau dia belum mengangkat hadas itu.
Kalau dari hadas kecil mengangkat hadas namanya wudhu, kalau dari hadas besar diangkat namanya mandi janabah. Insya Allah nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas wudhu dan kita akan bahas mandi janabah. Nah, sekarang ini mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian. Sebelum saya akhiri, silahkan, mau ada pertanyaan nggak nih kira-kira? Ini ada mikrofonnya sih. Salam. Ya. Waalaikumsalam. Jadi begini jamaah sekalian. Madhab Asy-Syafi'i yang mengatakan suami istri itu kalau sentuhan kulit batal, maka ya sama, berlaku mau di negeri kita batal, mau di negeri Arab batal, mau di depan Ka'bah ya tetap batal. Nah, tinggal bagaimana cara antisipasinya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, suami istri kalau tawaf ya Pak ya, ini kan tawaf tuh kayak sholat, syaratnya harus dalam keadaan suci dari hadas, harus berwudu. Kalau wudunya batal, tawafnya nggak sah. Jadi ada dua ibadah yang mensyaratkan harus dalam keadaan berwudu. Kalau wudunya batal, maka ibadahnya batal juga. Sholat dan tawaf. Kalau yang lain Kak, kayak sa'i, kayak wukuf, apa sebenarnya nggak penting. Yang penting tawaf. Nah, kalau suami istri, dia tawaf berduaan, santai aja Pak sebenarnya. Kenapa? Ya kan orang tawaf kan pakai baju Pak, kagak telanjang, bulat gitu loh. Ya kan? Jadi kalaupun dia mau pegangan, pegangan aja. Cuma yang dipegang jangan kulitnya. Apa? Jambak aja rambutnya, kagak batal Pak. Pegang aja kukunya, kagak batal. Ya daripada ribet, pegang bajunya Pak. Bajunya yang dipegang, kagak batal. Yang dibilang batal itu adalah kalau kulit ketemu kulit. Nah kan orang tawaf kan menutup aurat, ya kan? Dan aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ya kan? Jadi seandainya Bapak nih, kita orang Indonesia mazhab Syafi'i, sambil tawaf bini kita peluk Pak, batal nggak? Enggak. Kenapa? Kan dia pakai baju. Kecuali Bapak lagi tawaf nih sama istri, Bapak nggak pakai baju, bini nggak pakai baju, telanjang bulat berdua, pelukan, baru batal. Nah kalau masih ada bajunya kenapa jadi batal? Apa yang bikin batal? Nggak bikin batal, kan masih pakai baju. Pegang aja bajunya. Kecuali Bapak sama istri di depan Ka'bah mau cium-ciuman, nah itu jadi batal. Tapi kan ngapain orang cium-ciuman depan Ka'bah? Diomelin orang sekampung itu. Woi ngapain lu mesum di sini? Ya kan tawaf. Tawaf tuh nggak harus kulit ketemu kulit. Dan saya sama istri saya bisa Pak. Siapa bilang kagak bisa? Ngada-ngada aja yang bilang kagak bisa tawaf kalau lagi dalam keadaan itu terbatal. Enggak. Paling-paling yang jadi kagak kompak itu orang India. India Pak, emak-emak India itu yang bikin kacau tuh Pak urusannya. Jadi gini Pak, orang India itu mazhabnya bukan Syafi'i, dia mazhabnya Hanafi, ya kan? Jadi dalam pandangan mereka sentuhan kulit tidak batal, satu ya. Nah sebenarnya sih aman aja kalau dia juga nutup aurat. Masalahnya auratnya dia sama auratnya kita beda. Aurat perempuan Pak, kalau kita jumhur ulama mayoritas mazhab itu bahwa aurat wanita tuh seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan sini kan. Nah, India mazhabnya Hanafi Pak. Itu pengecualinya tambah satu lagi, seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan dan kaki. Mata kaki ke bawah tuh dia bukan aurat. Nah, yang kacau tuh Pak mereka harusnya kan bertemu dengan orang-orang kita orang Indonesia. Kalau bicara banyakan Indonesia Pak, ya kan? Harusnya ketika mereka tawaf itu mereka pakai kaos kaki harusnya. Cuman entah gimana yang ngajarin gurunya kagak bener ya kan? Kan bertemu dengan orang yang mazhabnya lain kan harus hormat. Dia pakai kaos kaki dong. Ya kagak, nggak pakai kaos kaki Pak. Jadi kaki kita diinjak, itu yang jadi masalah. Tapi aman Pak.
Kalau tawafnya bukan tawaf dalam kata kita lagi berihram, cuman tawaf sunnah, aman. Yang susah kan kalau tawafnya tawaf dalam keadaan ihram. Kita nggak boleh pakai sepatu. Ah, gitu loh Pak. Ya kan? Kita harus bertelanjang kaki. Kalaupun pakai alas kaki, pakai sendal doang. Diijok sama emak-emak orang India. Nah, itu aja yang jadi masalah. Gitu kan? Terus gimana dong? Ya, kalau memang masih bisa menghindar, hindarilah emak-emak India yang kagak ngerti urusan. Gitu, kalau masih bisa. Tapi kalau udah nggak bisa juga, ya sudah. Berarti kita pakai hukum apa? Hukum terpaksa. Saya kasih contoh Pak, di alam Al-Quran disebutkan begini. Allah itu mengharamkan kita makan bangkai, ya, makan darah. Hurrimat alaikumul maitah. Allah mengharamkan maitah bangkai, nggak boleh. Wadam, darah, nggak boleh minum darah. Walahmal khinzir, dan daging babi, kan haram hukumnya. Oke, tapi kata Allah, famanidturra ghaira baghin wala adin fala itsma alaihi. Kalau terpaksanya harus makan yang haram itu, dan kalau nggak makan kita mati, ya nggak apa-apa, itu boleh. Kalau terpaksanya mau nggak mau senggolan sama India kagak tahu diri itu Pak, ya apa boleh buat. Masa kita sedikit-sedikit keluar wudhu, ya kan sedikit-sedikit keluar wudhu, ya udah, itu namanya darurat. Tapi tetap kita punya keyakinan bahwa sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu batal. Cuman karena darurat jadi nggak batal, tapi begini Pak, bedanya. Kita tidak ada rumus pindah mazhab, itu nggak ada. Kenapa? Karena pindah mazhab berarti kita harus ngaji dari mula lagi. Nggak bisa tiba-tiba pindah mazhab langsung naik gitu Pak. Bapak fakultas ekonomi, ya kuliah fakultas ekonomi. Udah semester 7 Pak, tiba-tiba Bapak pindah psikologi. Langsung semester 7 pada semester tahun lagi. Pelonco lagi dari mula Pak. Nggak bisa main loncat-loncat antar mazhab, itu nggak bisa. Nah, kita tidak pindah ke mazhab yang lain. Kita tetap pakai mazhab Syafi'i, tapi itu darurat. Kebetulan di mazhab yang lain itu dibolehkan. Terserah, mazhab lain bilang boleh, tapi kita tetap bermazhab Syafi'i dengan tetap menjaga tidak sentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Dan karena tadi sempat sentuhan tanpa sengaja, begitu tawaf udah selesai, kan ada sholat sunnah. Nah, sholat sunnahnya itu Pak, tetap kudu wajib wudhu lagi. Kenapa? Ya batal gitu. Tapi kan kita pindah mazhab. Siapa yang ngajarin pindah mazhab? Nggak perlu kita pindah-pindah mazhab. Kita itu mempertahankan diri agar tidak tersentuh kulit kita dengan orang lain yang bukan mahram gitu kan. Sebisa mungkin gitu. Jangan dari pesawat udah langsung, ya jamaah sekalian, yuk kita mazhab. Yuk kita pindah mazhab rame-rame, dengan ini kita niat pindah mazhab ke mazhab Hanafi. Nggak begitu, nggak ngerti urusan mazhab itu. Mazhab-mazhab itu harus diikuti sesuai dengan alurnya, dan kalau emang ternyata kepepet, bukan pindah, darurat jatuhnya di masing-masing mazhab itu. Nah, maka oleh karena itu, kalau di depan Ka'bah, ya sebisa mungkin kita tetap tidak menyentuh kulit wanita yang bukan mahram kita, ya kan, termasuk istri sendiri. Baik, ada lagi Pak? Silakan. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Hmm. 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 Ya, baik. Memang dalam masalah begini, ada sementara ulama yang tetap menganggap mazhab di luar dia itu salah. Ya, ada. Sebenarnya tidak boleh begitu. Kita tidak mengatakan bahwa orang yang mazhabnya beda sama kita bilang salah, itu enggak. Enggak kita bilang salah, dia benar. Tapi versi mazhabnya dia. Kalau memang dia bermazhab itu,
sejak awal belajar fikihnya pakai mazhab itu dan dia pakai, kenapa jadi salah? Itu dia benar. Maka kalau dia benar, kita boleh bermakmum pada dia. Ya kan? Kecuali nih Pak, nih kecualinya. Dia sebenarnya bermazhab Syafi'i. Cuman sengaja dia cium-cium bininya. Oh, berarti batal. Kenapa? Karena kewarganegaraan ente itu bukan sono. Tapi kenapa ente ikut-ikutan di sono? Nah, itu yang jadi batal, jadi masalah gitu loh. Saya kasih perbandingan gini, Pak. Orang Kristen dengan orang Kristen nikah di gereja. Nikah di gereja, Pak. Lalu mereka punya anak. Saya tanya, anaknya anak zina apa bukan? Kristen sama Kristen nikah di gereja. Punya anak. Anaknya anak zina bukan, Pak? Kalau ngukurnya pakai ukuran kita, itu anak zina. Kenapa? Karena di gereja rukun nikahnya nggak terpenuhi, Pak. Tapi kan rukun nikah kita. Tapi kalau pakai dia, nggak masalah. Pak, di gereja itu kalau saya nonton, bukan di gerejanya ya, di film. Di film, Pak, nikah di gereja, ini pendeta, ini perempuan, ini laki, ya kan? Kalau akad nikah tuh Pak, bukan walinya yang mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Lalu yang laki mantunya menjawab, saya terima nikahnya, kan gitu kalau dalam Islam. Di gereja kan enggak. Pendeta lah yang menikahkan mereka. Maukah kamu hidup selama-lamanya dengan laki-laki ini? I will, katanya. Mau nggak kamu hidup selama-lamanya dengan perempuan ini? I will. Udah, ciuman berdua situ gitu kan. Walinya mana? Kagak ada walinya. Kan nggak sah itu Pak, kalau menurut kita. Tapi karena dia bukan Islam, dia adalah penganut Kristen, dan di dalam agama Kristen itu dianggap sah, pernikahan mereka kita bilang sah. Nggak bisa Pak, wah ada pengantin baru orang Kristen, kita timbukin yuk apa, zina itu katanya. Ya enggak lah, dia sah nikahnya, menurut dia, gitu kan. Maka kalau dia punya anak, anaknya anak halal, bukan anak zina, gitu. Nah nanti Pak, kalau pasangan itu ceritanya mu'alaf, perlu nggak mereka dinikahkan ulang sesuai dengan hukum Islam? Enggak. Para sahabat Nabi itu Pak, banyak yang pada masuk Islam, dan begitu dia masuk Islam, istrinya masuk Islam, sama Nabi nggak dinikahkan ulang. Karena mereka dianggap sebagai sudah suami istri yang sah, walaupun kalau diukur dengan ukuran rukun Islam, rukun nikah dalam Islam, itu nggak sesuai. Nah, apalagi dengan sesama mazhab, gitu kan. Mazhab Hanafi, suami istri sentuhan kulit nggak batal. Ya sudah, nggak apa-apa. Dia emang mazhabnya Hanafi. Kalau dia jadi imam, saya jadi makmum, dia sah. Cuman yang jadi masalah, dia mazhabnya Syafi'i, nah, pakai peluk-pelukan sama bininya. Udah gitu dia jadi imam. Nah, ini dia yang jadi masalah, gitu kan. Oleh karena itu, yang jadi imam mesti ngerti ilmu fikih yang benar. Ente mazhabnya apa? Itu dulu, ya kan? Mazhab Syafi'i, tapi ngelanggar mulu. Wah, ini jadi masalah nih, Pak. Gitu kan. Nah, kecuali dari awal jadi imam orang India, orang Pakistan. Terus dia sentuhan kulit sama bininya nggak apa-apa. Ya kita santai aja. Kenapa? Emang dia dari awal mazhabnya itu, dia menjalankan agama sesuai dengan yang dia pelajari. Kita hormat. Gitu Pak, kira-kira. Udah habis nih waktunya, udah jam 1 lewat ya. Kita tutup sama-sama dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.